Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabda-Mu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, atau seluruh isi perjanjian lama, melainkan untuk menggenapinya. Yesus menegaskan bahwa perjanjian lama memiliki otoritas dan bersifat permanen. Apa yang tertulis dan bagian yang dianggap terkecil sekalipun tidak akan ditiadakan sebelum semuanya terjadi atau digenapi. Misalnya, tentang ritual pengorbanan sudah digunapi oleh Yesus. Namun, perintah untuk mengasihi Allah dan sesama tetap berlaku. Karena perjanjian lama memiliki otoritas, maka salah satu hukum Taurat yang dianggap ringan pun tidak boleh ditiadakan, dan apalagi kemudian diajarkan kepada orang lain. Tindakan itu akan membawanya kepada posisi yang tidak mulia. Sebaiknya, dengan melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, hal itu akan membawa seseorang kepada posisi yang mulia dalam kerajaan surga. Perjanjian lama memang diberikan bukan hanya dirumuskan menjadi 613 perintah, meliputi 248 perintah untuk dilakukan dan 365 larangan yang bersifat legalistik, seperti yang para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yakini dan ajarkan. Perjanjian lama diberikan agar mereka dapat mengasihi Allah
dengan menaati perintah-perintah Allah. Saudara-saudari terkasih, hidup benar menyangkut relasi kita secara pribadi dengan Allah dan hidup menurut kehendak-Nya. Misalnya, mengikut Yesus dan menjadi murid-Nya. Panggilan menjadi murid Yesus adalah anugerah. Kita dapat memiliki hidup benar pun berdasarkan anugerah Allah. Tanpa anugerah, seseorang tidak mungkin masuk ke dalam kerajaan surga. Tanpa anugerah, seseorang tidak mungkin memiliki hidup benar seperti yang Yesus inginkan. Bimbingan dari Yesus kemudian memperkuat iman murid-murid-Nya. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bersyukur karena Yesus datang untuk menggenapi perjanjian lama dan memberikan anugerah-Nya kepada kita. Bagi kita juga senantiasa memohon anugerah Tuhan untuk menjalani kehidupan yang benar sebagai murid-murid-Nya. Kita menjaga agar relasi pribadi dengan Tuhan terus terpelihara. Dengan demikian, kita menaati setiap perintah Tuhan, bukan semata-mata karena kewajiban agama. Ketaatan kita harus lahir berdasarkan kasih kepada Allah, sebab Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bahkan kasih itu pun sudah sewajarnya kita bagikan kepada sesama sesuai kehendak Allah. Sudahkah kita saling mengasihi satu sama lain dengan setulus hati, keluar dari relasi yang terpancar seperti relasi kita dengan Allah? Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, Engkau memanggil dan memilih kami menjadi murid-murid-Mu, agar kami sungguh taat pada ajaran-Mu, hidup benar dan saling mengasihi satu sama lain. Anugerah kehidupan sebagai murid-Mu sungguh luar biasa dan menjadikan kami berharga di mata-Mu. Dampingilah kami senantiasa, agar hidup keagamaan kami tidak karena kewajiban semata, melainkan sungguh lahir dari kecintaan dan iman yang mendalam kepadamu. Berkenanlah mendengarkan dan mengabulkan doa kami ini, ya Tuhan, Juru Selamat sejati, kini dan sepanjang masa. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.